Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Misi pamungkas Real Madrid musim 2020-2021, 6 laga menuju 2 gelar juara. Musim 2020-2021 memasuki tahap akhir. Real Madrid pun memiliki misi pamungkas. Madrid punya 6 laga terakhir yang harus dimenangkan demi memenangkan 2 gelar juara. Ya, Real Madrid masih punya gelar yang bisa dimenangkan musim ini. Los Blancos masih punya gelar juara La Liga dan Liga Champions. Di La Liga, Real Madrid masih bersaing dengan Atletico Madrid, Barcelona dan Sevilla untuk perebutan gelar juara. Sementara di Liga Champions, Real Madrid hanya berjarak 2 laga untuk mendapatkan gelar ke-14 sepanjang sejarah. Real Madrid sempat membuat fans mereka ragu usai gagal menang atas Real Betis pada pekan ke-33. Namun Madrid beruntung karena di waktu yang sama, Atletico Madrid dan Barcelona juga tidak meraih hasil yang maksimal. Real Madrid kini hanya tertinggal 2 poin dari Atletico Madrid di klasemen. Madrid pun punya poin yang sama dengan Barcelona yang ada di posisi ketiga dengan 74 poin. 4 laga terakhir di La Liga musim 2020-2021 bakal sangat vital. Bahkan tidak berlebihan jika menyebutnya sebagai final. Apalagi masih ada duel langsung antara Barcelona versus Atletico Madrid. Selain itu ada laga antara Real Madrid melawan Sevilla yang juga bersaing untuk gelar juara. Sevilla bisa menjadi kejutan, apalagi mereka bakal bermain tanpa tekanan pada laga sisa. Tengah pekan nanti, Real Madrid akan berkunjung ke London. Real Madrid akan berjumpa Chelsea pada leg kedua babak semifinal Liga Champions. Laga akan digelar di Stamford Bridge. Real Madrid wajib mencetak gol jika ingin lolos ke babak final. Laga leg pertama berakhir dengan skor 1-1. Jadi pada leg kedua, Real Madrid harus menang berapapun skornya atau bermain imbang 2-2 atau lebih untuk maju ke final. Di final, Real Madrid akan berjumpa pemenang duel PSG melawan Manchester City. Jika mampu menjadi juara Liga Champions musim ini, maka Real Madrid akan mendapatkan gelar ke-14. Real Madrid akan meneguhkan status sebagai klub dengan gelar juara Liga Champions terbanyak sepanjang sejarah. Seru, sudah lama La Liga tidak sepanas musim ini. Atletico Madrid, Real Madrid, Barcelona, dan Sevilla. La Liga musim 2020-2021 masih sangat seru. Tidak seperti musim-musim sebelumnya, kali ini sulit memprediksi siapa yang akan jadi juara. Saat ini persaingan di papan atas klasemen sementara begitu ketat. Atletico memimpin dengan 76 poin. Lalu ada Real Madrid dan Barcelona dengan 74 poin. Dan Sevilla dengan 70 poin. Tapi masih menyimpan 1 pertandingan. Artinya keempat tim ini punya peluang sama besarnya jadi juara. Tidak ada yang benar-benar favorit, terlebih karena musim ini memang sulit diprediksi. Keempat tim ini akan saling berduel pada akhir pekan nanti. Barcelona versus Atletico dan Real Madrid versus Sevilla. Tentu hasil 2 pertandingan ini akan menentukan siapa yang pantas jadi juara. Barcelona sempat berada di posisi unggul karena menyimpan 1 pertandingan. Jika menang, seharusnya mereka sekarang berada di puncak klasemen sementara. Nahasnya Barca membuang kesempatan berharga itu. Lionel Messi dan kawan-kawan takluk dari Granada 1-2 pada pekan lalu dan kini harus tertahan di posisi ketiga. Meski begitu, Barca beruntung masih punya kesempatan langsung melawan Atletico pada akhir pekan nanti. Jika menang, mereka akan menyalip Atletico Madrid dan naik ke puncak klasemen sementara dengan 77 poin. Duel Barcelona versus Atletico ini akan dilangsungkan pada hari Sabtu akhir pekan ini. Barca boleh menang dan naik ke puncak klasemen, tapi kemungkinan mereka hanya bertahan 1 hari di sana. Sebab pada hari Senin dini hari, Real Madrid punya kesempatan melakukan kudeta. Tentu tekanan ada di Madrid. Sevilla bukan lawan enteng, dan mereka harus menang untuk kembali ke puncak klasemen. Tidak ada cara lain. Gagal menang berarti gelar melayang. Masalahnya Sevilla bukanlah lawan mudah. Justru di antara tim-tim lain di papan atas, Sevilla tampil paling konsisten dalam 2 bulan terakhir. Singkatnya, persaingan di La Liga musim ini akan sangat seru dan sulit ditebak. Dalam 16 tahun terakhir, hanya 1 kali ada tim selain Barca dan Real Madrid yang bisa jadi juara. Kini ada 4 tim yang punya peluang juara sama besarnya dan akan saling bentrok. Siapapun yang menang akan berada di posisi terdepan. Dan siapapun yang kalah harus gigit jari. Tidak ada dominasi Barca atau Real Madrid. Kali ini ada Atletico Madrid yang berada di posisi terdepan. Siapapun yang bisa menyapu bersih 4 laga terakhir akan berhak jadi juara. Bintang Inter Milan Achraf Hakimi. Real Madrid adalah rumah saya. Fullback serba bisa Inter Milan Achraf Hakimi membukakan sepulang kembali ke Real Madrid dengan mengatakan bahwa ia akan sangat senang untuk kembali ke klub raksasa Spanyol tersebut. Hakimi didatangkan Inter Milan dari Madrid per awal musim ini senilai 40 juta euro. Bek sayap asal Maroko itu langsung nyetel dan dipercaya tampil reguler. Dalam 33 laga yang dijalani di Serie A, Hakimi tampil produktif dengan sumbangan 7 gol dan 7 assist. Ia menjadi salah satu pilar Inter untuk menyudahi 11 tahun tanpa Scudetto musim ini. Di tengah perayaan juara di kota Milan, Hakimi berbicara tentang Real Madrid.
Ia merupakan lulusan Akademi El Real setelah melakoni 17 laga di skuad utama sebelum dipindahkan ke Borussia Dortmund pada rentang 2018 sampai 2020 hingga kemudian dilepas ke Inter. Real Madrid adalah rumah saya. Saya akan sangat senang bertahan di sana dan berjuang untuk tempat utama. Tapi klub memutuskan sebaliknya. Saya tidak bisa menyalahkan Zidane atau direksi klub. Saya kira Real Madrid mungkin berhak menolak saya terlebih dahulu. Pungkas Hakimi. Dengan sisa 4 laga musim ini, Inter telah menyamai poin mereka 82 dan nirbobol 14 musim lalu. Tepatnya saat mereka finish 1 poin di bawah sang juara Juventus. Kemenangan Inter ini sekaligus mengakhiri rentetan 9 Scudetto Juventus yang 3 diantaranya diraih bersama Antonio Conte kala ia menukangi Bianconeri pada periode 2011 sampai 2014. Real Madrid hidupkan minat pada Robert Lewandowski. Perburuan striker baru Real Madrid memasuki babak baru. Los Blancos tertarik mendatangkan Robert Lewandowski dari Bayern Munchen. Sejak tahun lalu sudah berhembus kabar bahwa Real Madrid mengincar striker baru. Mereka butuh tambahan tenaga untuk membantu Karim Benzema di lini serang mereka. Sejumlah striker top sudah dihubungkan dengan Real Madrid. Namun belum ada tanda-tanda yang jelas mengenai siapa yang akan bergabung ke Bernabeu di musim panas nanti. Dilansir Sky Jerman, Real Madrid sudah menemukan kandidat baru untuk memperkuat lini serang mereka. Mereka tertarik membawa Robert Lewandowski ke Spanyol. Menurut laporan itu, Real Madrid sudah lama mengincar Lewandowski. Mereka menilai striker asal Polandia itu adalah salah satu striker terbaik di dunia. Ini dikarenakan performanya yang konsisten di setiap musim. Di usianya yang mencapai 32 tahun, Lewandowski masih produktif dalam mencetak gol. Jadi Real Madrid menilai sang striker bisa menjadi opsi yang bagus untuk lini serang mereka. Menurut laporan tersebut, Real Madrid harus menyiapkan uang cukup besar untuk membawa Lewandowski. Sang striker kontraknya baru akan habis di tahun 2023 mendatang. Namun Bayern Munchen ogah melepasnya dengan harga yang murah. El Real kabarnya perlu menebus sang striker di angka 60 juta euro di musim panas nanti. Musim ini Lewandowski masih menjadi mesin gol utama di Rotten. Ia mengemas total 43 gol dari 37 penampilan bagi Bayern Munchen di musim ini. Zidane, Real Madrid tidak akan menangkan semua gelar, tapi Zidane sangat gembira usai kemenangan 2-0 Real Madrid atas Osasuna di lanjutan La Liga Spanyol. Madrid kerja keras untuk mengalahkan Osasuna di Stadion Alfredo Di Stéfano. Zidane tak berjanji Real Madrid bakal memenangkan segalanya musim ini. Seperti diketahui, Los Blancos berpeluang juara La Liga dan Liga Champions meski itu tidak mudah. Banyak hal yang terjadi dengan kami, tapi kali ini kami dapat tambahan 3 poin. Kami akan berjuang hingga akhir. Kami bisa. Saya tidak bilang kami akan memenangkan semuanya, tapi kami akan melakukan segalanya agar mencoba jadi pemenang, kata Zidane. Real Madrid mengistirahatkan 2 pemain, yakni Luka Modric dan Toni Kroos saat melawan Osasuna. Eden Hazard dapat bagian main lebih banyak selama 70 menit. Dia tampil bagus, utamanya di posisi saat dekat dengan Karim Benzema. Dia tampil bagus, ujar Zidane. Kembalinya Hazard jadi sinyal bagus buat Zidane. Soalnya mayoritas pemain Real Madrid sedang dalam puncak kelelahan karena jadwal padat. Meski begitu, Zidane melihat ada harapan bagus saat melawan Osasuna. Dia senang karena pemain tampak fit di lapangan. Saat ini kami sangat baik secara fisik maupun mental. Kami main 3 hari sekali. Hal seperti ini sangat penting, ujar Zidane. Cedera, Rafael Varane absen lawan Chelsea. Sebuah kabar buruk datang bagi Real Madrid. Rafael Varane dipastikan tidak bisa bermain melawan Chelsea di tengah pekan nanti. Real Madrid akan bertandang ke London pada tengah pekan nanti. Mereka akan menantang Chelsea di leg kedua semifinal Liga Champions musim ini. Laga ini bisa dikatakan laga hidup dan mati bagi kedua tim. Pasalnya di leg pertama kedudukan masih imbang 1-1, sehingga kedua tim masih berpeluang untuk lolos. Namun Real Madrid dipastikan pincang di laga ini, karena Rafael Varane dipastikan absen. Varane memang diketahui mengalami cedera pada akhir pekan kemarin. Ia dipasang sebagai starter saat melawan Osasuna. Namun di jeda pertandingan, ia digantikan oleh Nacho Fernandes. Seusai laga, Zidane mengatakan kondisi cedera Varane tidak terlalu serius, sehingga ia bisa bermain melawan Chelsea di Liga Champions. Berdasarkan pernyataan resmi Real Madrid, cedera yang dialami Varane lebih parah dari dugaan, sehingga ia harus absen melawan Chelsea. Hari ini pemain kami Rafael Varane menjalani pemeriksaan medis di fasilitas medis Real Madrid. Hasil itu mendiagnosa ia mengalami cedera di bagian otot abduktor kanan dan pemulihannya akan terus dipantau, bunyi pernyataan resmi Real Madrid. Namun absennya Varane ini bisa diantisipasi oleh Real Madrid karena Sergio Ramos dijadwalkan comeback melawan Chelsea nanti.